Program ini hasil kerjasama TV MUI dan Badan Amil Zakat Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski keberadaan wanita sering dipandang sebelah mata dan dianggap lemah, ternyata keberadaan wanita yang lemah ini bisa membuktikan dirinya mereka itu hebat dan tangguh. Mereka mampu membuktikan kemampuannya di berbagai bidang. Seperti kisah wanita-wanita hebat yang akan saya ulik kisahnya pada hari ini bersama para pengrajin komunitas batik Betawi Tambora. Ikutin terus keseruan kita pada hari ini. Yuk! Tidak berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, Jakarta atau Betawi juga memiliki identitas kainnya sendiri. Batik Betawi namanya. Batik Betawi merupakan akulturasi dari kebudayaan Arab, India, dan Cina. Sempat populer di kalangan masyarakat abad 19, pelan-pelan eksistensinya mulai dilupakan. Namun kini lewat tangan-tangan terampil ibu-ibu dalam komunitas pengrajin batik Betawi Tambora diharapkan dapat kembali lestari. Nah, lalu latihan apa aja nih Bu yang diajarkan ke ibu-ibu di sini supaya tetap berdaya nih Bu? Kita selalu mengajarkan ke teman-teman bahwa kita harus bisa membatik dan harus bisa menghasilkan. Jadi pelatihan itu tidak harus kita pelatihan membatik aja. Kebetulan kita juga sudah jadi narasumber dan kita juga sudah bisa mengajar membatik seperti itu. Oh, jadi diajarkan juga supaya bisa public speaking-nya bagus gitu Bu ya? Iya, betul. Dan bisa diajarkan juga bagaimana cara mendesain batik supaya batik itu betul-betul bagus dan hasilnya bisa terjual. Dan bisa orang tertarik dengan batik kita. Keahlian membatik ibu-ibu di Rusun Tambora berawal dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Energi selama beberapa minggu, ditambah binaan dari seorang fashion designer tanah air yaitu Ibu Lili Mariasari. Terus Bu, produk apa aja nih yang dihasilkan? Terus jual itu kemana? Selama ini kita produk membuat kain batik, cukin, aksesoris batik, juga pokoknya yang menyangkut tentang Betawi. Seperti itu. Oke. Dan dijual ke? Dijualnya itu kita melalui bazar, melalui Instagram. Jadi kebetulan kita juga ikut e-commerce. Iya, ada e-commerce. Terus ada juga di sosial media kita di IG-nya Batik Betawi Tambora. Atau bisa datang langsung ke gerai kita galeri atau ke butik kita yang di Jalan Pustaka 337. Oke, siap. Oke Bun, ya udah. Ini kan Mas Tegar udah selesai nih membuat pola. Ayo Ibu ajak ke teman-teman bagaimana caranya setelah bikin pola ini kita mencanting batik. Seperti itu. Boleh, ayo. Kita geser. Bagi Lilis Rosmawati, kegiatan membatik sangat bermanfaat untuk dirinya dan teman-teman. Karena selain menambah ilmu, ibu-ibu di Rusun Tambora juga dapat membantu perekonomian keluarga dari hasil menjual batik produksi mereka. Jadi gini ya Mas Tegar, ini kan kita udah selesai bola, sekarang kita mencanting. Jadi cara memegang cantingnya itu sesuai dengan kita kalau memegang bolpen nulis seperti itu, senyamannya. Jadi seperti ini kita siapin lap di sini, terus tangannya misalkan seperti ini, terus kita ambil lilinnya itu sedikit saja, seperti ini. Misalkan ambil sedikit, kita lapin dulu ke sini biar kenetes, lapin lagi ke sini, baru kita bawa ke kain. Tapi sebelum kita ambil lilin, kita lihat dulu mana yang akan kita canting. Jadi begitu udah ambil harus udah fokus. Ya seperti itu. Coba ya, ambil sedikit, dilapin. Seperti itu, lapin biar nggak netes, baru langsung kita bawa ke
kain yang akan kita canting. Tangannya agak miring seperti ini ya. Dari kiri ke kanan, tahan nafas selagi menjalankan canting. Iya, seperti itu. Jangan diulang-ulang, sekali jalan seret seperti itu ya. Ya udah nggak apa-apa, jalan. Nah, sekali jalan, tahan nafas. Setelah berapa tuang sini, kembali lagi ke sini, cantingnya, tuang lagi, balik, lap lagi, api. Jadi harus benar-benar lilin ini dalam keadaan panas aja, seperti itu. Tujuan utama dari pengrajin batik Betawi Tambora ini apa ya Bu? Visi misinya Bu? Tujuannya ya, visi misinya ya istilahnya untuk memperdayakan ibu-ibu rumah tangga juga ya, yang tidak punya penghasilan menjadi bisa punya penghasilan dan menambah perekonomian untuk keluarga seperti itu. Dan untuk membantu ibu-ibu yang belum tahu juga cara membatik, ya kita ajarin seperti itu. Tidak hanya membatik, tapi komunitas pengrajin batik Betawi juga memiliki kegiatan lain yang sekaligus bisa meraup pundi-pundi rupiah. Kok susah banget ya Bu ya? Gini, memang untuk pertama kali semua orang juga pasti merasa susah. Tapi lama-kelamaan dengan ada niatnya kita dari hati, terus dan kita juga tahu tujuan membatik itu apa, ya lama-lama kita pasti akan bisa, dan malah membatik ini menyenangkan. Sampai kita juga lupa waktu dalam keadaan kalau sedang membatik. Bagus banget Bu ya? Iya, kebetulan alhamdulillah ini teman-teman pengrajin ya sudah pada pintar semua. Seperti itu. Juga bisa ya Bu ya? Alhamdulillah. Jadi kita sudah bisa mengajar di tempat-tempat di sekolahan-sekolahan juga seperti itu. Lilis merasa peduli dengan nasib ibu-ibu di tempat tinggalnya karena ingin memberikan kesempatan untuk maju dan harapannya sejahtera bersama. Lalu bagaimana Bu komunitas Tambora ini dapat mensejahterakan anggotanya Bu? Dengan cara apa aja nih Bu? Kebetulan komunitas batik Betawi Tambora ini kita kan dibina oleh Ibu Lili yang dari LMW. Seperti itu. Jadi untuk mensejahterakan kita, ya kita harus benar-benar bisa cari peluang. Cari peluang ya Bu? Cari peluang tentang pasarnya batik seperti itu. Jadi sekarang misalkan batik apa aja yang kira-kira lagi yang diminati apa, yaitu kita harus benar-benar dipelajari, dan kita istilahnya tetap meminta bantuan sama pembina kita Ibu Lili bagaimana caranya supaya kita ini sejahtera. Ya istilahnya sedikit enggaknya ya kita istilahnya dengan cara bersedekah. Seperti itu. Berbagi sesama juga Bu ya? Berbagi sesama, berbagi ilmu dengan cara bersedekah. Itu walaupun misalkan tidak bisa dengan misalkan dengan uang, tapi kan bisa dengan ilmu kita. Tapi alhamdulillah selama ini dengan hasil penjualan kita sedekahkan 10% untuk yang membutuhkan. Iya, seperti itu. Masya Allah. Nah teman-teman, ada yang menarik nih. Ternyata pendapatan yang mereka peroleh dari membatik dan menjadi pengajar pembatik, mereka sisihkan kepada kaum disabilitas dan warga yang kurang beruntung. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap di Berkah Zakat. Masih di Berkah Zakat. Nah, teman-teman, saya penasaran nih dengan sifat sosial ibu-ibu di sini, yaitu komunitas pengrajin batik Betawi Tambora yang selalu mensedekahkan
sebagian dari pendapatan mereka kepada yang membutuhkan. Nah, Ibu bisa diceritain nggak Bu awal mulanya kepikiran untuk mensedekahkan yang tadi Ibu bilang kan 10% ya kalau nggak Iya, salah ya, betul. untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, karena gini ya, dengan bersedekah itu semua jalan alhamdulillah dimudahkan. Seperti itu. Terus saya juga berpikir sama teman-teman, kenapa kita harus bersedekah? Karena semua pendapatan yang kita hasilkan itu adalah tidak 100% hak kita. Betul, Bu. Jadi itu kita harus ada beberapa persen adalah hak mereka yang membutuhkan. Jadi maka dari itu kita sebagian pendapatan yang kita hasilkan diberikan 10% untuk bersedekah. Jadi bersedekahnya itu ya seperti Jumat Berkah, seperti dikasih ke disabilitas, terus seperti ke orang-orang yang tidak mampu, seperti itu. Jadi emang niatnya untuk bisa mensejahterakan umat juga Bu ya? Iya, saling betul. Berbagi gitu ya? Iya betul. Jadi istilahnya saling berbagi. Jadi kita harus saling tolong-menolong dalam bekerja pun, dalam membantu pun kita seperti kayak kolaborasi. Seperti itu. Iya. Melalui bersedekah, maka niscaya Allah akan memudahkan segala urusan. Begitu pula dengan kisah ibu-ibu pengrajin batik yang rutin bersedekah dari hasil penjualan yang mereka dapatkan. Mereka bisa berkolaborasi dengan pihak swasta, juga pemerintah. Komunitas pengrajin batik Tambora yaitu dengan rasa bersyukur kita itu dengan cara berbagi. Seperti itu. Dengan cara berbagi, baik berbagi dari segi material maupun non material, seperti itu. Dengan cara kita melatih orang-orang baru, apalagi di lingkungan rusun yang akan belajar membatik, yaitu kita belajar. Itu merasa bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berbicara kolaborasi nih Bu, seperti yang Ibu tadi bilang ya, dengan bersedekah dimudahkan jalannya. Iya. Dan itu yang ternyata bisa berkolaborasi dengan pihak pemerintah maupun swasta. Itu bisa diceritakan nggak Bu bagaimana awal mulanya? Iya betul. Jadi istilahnya dengan bersedekah kita dimudahkan dalam bentuk malah pekerjaan kita alhamdulillah bertambah. Seperti itu. Jadi kalau dengan pihak pemerintah kebetulan kita juga diajak menjadi narasumber, diajak mengajar membatik di dinas pemerintah, dinas PPKM, dinas kebudayaan, terus ada juga sekolah-sekolah ya, sekolah negeri, sekolah swasta mengajak kita kolaborasi untuk mengajar mereka dan memperkenalkan tentang batik Betawi seperti itu. Penghuni Rusun Tambora yang kebanyakan adalah ibu rumah tangga ini diharapkan dapat mandiri secara finansial tanpa melupakan perannya sebagai ibu atau istri di rumah. Lalu Bu, rata-rata nih latar belakang dari para pengrajin batik Tambora ini, mereka ini latar belakangnya seperti apa Bu? Kita itu benar-benar ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Tapi ada juga sih yang mereka berjualan. Seperti iya, itu. Jadi mulai berbisnis. Iya, jadi mereka ada yang jual kuliner juga sih sebenarnya. Tapi yang paling prioritas bagi mereka yang membatik karena mereka seneng seperti itu. Oke. Nah, dari kacamata Ibu sendiri ya, melihat mereka yang dari latar belakangnya bermacam ragam hingga bisa sampai ke titik sekarang mandiri dan terus berjuang, Ibu melihatnya seperti apa Bu? Saya melihatnya istilahnya sangat senang sekali ya, kayak antusias banget. Jadi saya tuh malah tambah seneng, tambah semangat dan tambah peduli sama ibu-ibu gitu. Jadi oh iya ternyata dengan kita adanya komunitas membatik, ibu-ibu juga bisa sejahtera, bisa mendapatkan perekonomian untuk membantu keluarga seperti itu.
Lilis yang merasa bukan siapa-siapa tapi memiliki kesempatan belajar membatik lebih awal sangat merasa bersyukur, dan rasa syukur itu ia wujudkan dengan memberikan kesempatan warga lain untuk bisa belajar dan mengubah nasibnya. Dengan kata lain, dari seorang penerima ilmu kini berubah menjadi pemberi ilmu. Lalu kenapa Ibu peduli kepada mereka dan ingin membantu mereka, Bu? Karena kenapa ya saya peduli ya sama mereka gitu ya? Karena saya ngerasa saya sudah lebih dahulu memperoleh ilmu dan mendapatkan hasil dari membatik ini. Kenapa juga saya tidak berbagi dan tidak peduli sama mereka yang belum tahu? Jadi saya mengajak ibu-ibu, mengajak mereka supaya ikut berkecimpung membatik dengan kita, supaya mereka juga bisa seperti kita membantu perekonomian keluarga. Jadi istilahnya bahwa kita sebagai istri pun bisa membantu perekonomian dalam rumah tangga, walaupun memang tidak bisa mencukupi semua, tapi sedikit enggaknya kita bisa membantu untuk anak-anaknya mereka, seperti itu. Oke teman-teman, semakin menarik dan seru ya obrolan saya dengan Ibu Lilis. Nah, kira-kira nih, berapa banyak pendapatan yang diterima oleh para anggota pengrajin batik Tambora ini? Nah, penasaran kan? Jangan kemana-mana, karena kita akan temukan jawabannya setelah yang satu ini. Masih di Berkah Zakat. Nah, sebagai pengrajin batik Betawi, tentunya banyak suka maupun duka yang telah dirasakan. Nah, untuk tahu lebih lanjut, yuk langsung kita tanya yuk. Semakin tingginya biaya hidup membuat ibu rumah tangga mencari cara untuk mendapat penghasilan tambahan. Seperti Nining yang memilih belajar membatik untuk menambah kemampuan yang kelak akan berguna bagi dirinya dan keluarga. Ibu udah berapa lama gabung di komunitas batik Dari Tambora ini? tahun 2019. Dari tahun 2019. Iya. Semenjak itu kan ada pelatihan dari Dinas Perindustrian dan Energi. Jadi kita ikut semua di sini. Kebetulan waktu itu ya ada pesertanya 20 orang dah sekitar gitu. Oh, itu awal mula Ibu gabung, Bu ya? Iya. Oke. Lalu Bu, apa aja nih suka dan duka yang pernah Ibu rasakan selama bergabung di pengrajin batik Betawi Tambora ini? Sebenarnya sih banyakan sukanya ya. Tadinya kita yang tadinya nggak tahu tentang cara membuat batik tulis, jadi kita ngerti, paham caranya dari awal membuat pola sampai kita menyuci sampai terakhir. Terus ya dukanya hampir nggak ada sih. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Kita happy soalnya, Happy aja, iya. temen-temen, Bu, ya? Kita bisa kumpul-kumpul sama temen. So ada saatnya itu kita bisa ketemu sama temen, bisa ngituin ini. Kita ada hobi kita. Saling belajar Iya. juga ya? Iya. Kita harus belajar batik Tambora, belajar batik itu, batik tulis itu, selain kita punya bakat, ada minat juga. Kalau kita punya bakat aja nggak berminat juga nggak akan jalan. Jadi memang harus harus punya jalan, niat yang iya, kuat juga iya, ya. semangat. Baginya banyak manfaat yang diperoleh dari membatik, yaitu memperdalam pemahaman dan potensi diri sehingga bisa meningkatkan nilai yang membuat percaya diri. Manfaatnya apa aja nih Bu yang udah dirasain selama bergabung di sini, Bu? Manfaatnya banyak loh. Ya itu tadi yang tadinya saya nggak tahu Jadi tentang tahu ya, tentang
cara membuat pola, cara apa namanya tadi ya, mencanting, mewarnain, terus melorot, apa namanya ini dulu ke prosesnya gitu. Kita bikin pola, mencanting, mewarnai, terus kita bikin apa namanya dibikin pakai biar penguat. Nah, terus udah gitu baru dilorot. Gitu. Sampai nanti dijual, Bu ya? Sampai dijual. Oke. Nah, Bu, tadi kan Ibu gabung tahun 2019 ya? Ya. Nah, itu awalnya motivasinya apa, Bu? Join ke sini, Bu? Motivasinya ya itu, kalau bagi saya sendiri ya, saya pengen tahu apa sih itu batik tulis, kayak gimana sih caranya, susah enggak sih gitu loh. Kan saya juga suka lihat tuh ya, kayaknya susah ya, saya pikir gitu. Saya pengen coba deh, saya kayaknya semangat banget gitu. Pas ada kayaknya antusias banget pas ada dari pelatihan dari dinas perindustrian dan energi, semangat banget. Ya itu dia, makanya kan kita tadinya semuanya 20 orang. Akhirnya mungkin ya yang minat dan bakat ya cuma 10 orang. Setengahnya, Bu ya? Iya, yang lainnya pada gugur. Ya mungkin mereka juga ya ada kegiatan masing-masing lah. Iya. Sama seperti Lilis, bagi Nining yang dulunya seorang penerima ilmu dalam batik ini, kini berubah menjadi seorang yang memberikan ilmunya di forum-forum lokal, sangat merasa bersyukur. Menurutnya, ketika sudah berhasil mendapatkan penghasilan sendiri, maka hendaklah dibarengi dengan bersedekah. Nah, Bu, Ya. selama ini yang udah berjalan, Bu, apakah kegiatan membatik ini secara finansial juga mungkin bermanfaat? Kalau aku boleh tahu, Bu, berapa banyak omset yang udah dihasilkan, Bu? Iya, kalau dari segi manfaat banyak ya. Pokoknya kita yang tadi yang nggak tahu jadi tahu, bisa tahu tentang batik-batik, tentang filosofi batik, terus tentang cara membuat batik. Terus kalau misalkan secara finansial ya belum bisa kita nggak bisa memastikan dapatnya per bulan tuh berapa, tergantung kita ada pemesanan, tergantung kita kalau misalkan kita lagi ada mengajar keluar atau ada yang datang event-event juga, misalkan ada pameran-pameran gitu. Jadi batik, Alhamdulillah aja sih kita bisa ngebantu suami cari uang. Tidak ada hal yang mudah di dunia ini, namun bukan berarti tidak bisa dipelajari. Seperti halnya ibu-ibu di kawasan Rusun, Tambora, Jakarta Barat ini, mereka dengan niat yang tulus berjuang untuk memiliki skill yang bisa mengubah taraf hidup para pelamian mereka menjadi lebih baik. Melalui canting dan tangan-tangan terampil mereka lah menghasilkan sebuah karya seni tercipta yang tentunya bisa membantu mengubah taraf hidup menjadi lebih baik. Saya Tegar Iman pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.